Shalom, bertemu kembali dalam program Minutes of Change, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Tema yang saya bawakan hari ini, mengalah tidak sama dengan kalah. Mari kita buka Kejadian pasal 13 ayat 7 sampai dengan 12. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah di Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lalu Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di tanah kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Kita tahu bahwa kehidupan dunia hari-hari ini dipenuhi dengan orang-orang yang ego, yang mau menang sendiri, karena mereka berprinsip bahwa mengalah itu sesuatu yang memalukan, tanda bahwa mereka itu tidak mampu. Karena kalau mereka mengalah, mereka akan diremehkan, mereka akan disepelekan. Ternyata mengalah bukan berarti kalah, tetapi mengacu pada satu sikap merendahkan diri. Sebaliknya orang yang tidak mau mengalah adalah orang yang egois. Itu yang terjadi di dalam kisah bagaimana Abraham dengan Lot. Di saat para gembala Abraham dan para gembala Lot mereka berantem, dan Abraham dia katakan kepada Lot, ngapain kita berantem? Kita ini kan kerabat, kita ini kan saudara. Kamu adalah ponakan saya adalah saudara bapamu. Ngapain kita berantem? Dan Abraham dia mengambil satu sikap dengan penuh dengan ketenangan. Abraham dia berusaha menguasai dirinya, dia mengesampingkan egonya, dia menaklukkan kedagingannya. Karena kalau dia tidak menaklukkan ego atau kedagingannya, dia pasti berantem. Dia pasti marah kepada ponakannya. Kenapa? Kok ponakan ini nggak tahu diri? Saya yang bawa dia, saya yang tuntun dia, saya yang mengajari dia, saya yang hidup bersama-sama dengan dia. Kok kenapa kamu tidak tahu berterima kasih kepada saya seperti? Karena saya ini kan bapaknya kamu, pengganti bapaknya kamu. Tapi Abraham dia belajar mengesampingkan egonya. Dia belajar untuk menguasai ego. Dia belajar menekankan emosinya. Dan dia mengambil keputusan, yuk kita pilih aja. Kamu pilih yang mana? Ternyata Lot dia menggunakan jurus aji mumpung. Kenapa? Karena dia dikasih pilihan yang pertama. Dan dia melihat bahwa seluruh lembah Yordan banyak air seperti taman Tuhan, seperti tanah di Mesir sampai ke Zoar. Dia melihat bahwa ternyata tempat daerah yang dia pilih itu daerah yang subur, daerah yang nyaman, daerah yang makmur. Tapi apa yang terjadi? Pada akhirnya, apa yang dipandang menurut penilaian manusia justru menjadi penyebab kehancuran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita diajarkan supaya kita belajar untuk mengalah. Karena mengalah adalah salah satu dari buah roh, yaitu bagaimana kita mengendalikan diri kita.
emosi kita, egois kita, kesombongan kita, kemampuan kita. Karena apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan menyediakan bagi orang yang mau mengalah. Dan apa yang terjadi? Kehidupan daripada Lot, kota Sodom akhirnya dihancurkan. Dan siapa yang mengalami hal yang tersebut hari-hari ini? Kita diajarkan, kita diingatkan kembali untuk mari tanggalkan emosimu, tanggalkan egois, kesombongan, keangkuhan. Karena kesombongan, egois, tinggi hati itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini membuat kita untuk belajar, untuk menanggalkan egois kita, dan mau hidup seperti Tuhan, di mana kita dipenuhi dengan buah roh karakter Kristus. Tuhan berkati. Shalom.